Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, kita coba masuk mengkaji tafsir ayat-ayat ahkam dalam kitab Ruwaiyul Bayan. Fi Ruwaiyul Bayan tafsiru ayatil ahkam minal Quran, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya hafizahullah. Kita lihat di surat Al-Fatihah, beliau membagi pembahasan ayat-ayatnya itu dengan istilah muhadharah. Jadi muhadharah al-ula, muhadharah ats-tsaniyah begitu. Jadi dipilih ya ayat-ayat tertentu saja untuk dibahas, memang tidak langsung kepada istinbat ahkamnya ya, tetapi dibahas terlebih dahulu hal-hal yang penting ya seputar surat, kemudian kalau ada keutamaannya ya dibahas ya. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah beliau ya itu sistematikanya. Beliau sebutkan ada 10 ya, ada 10 hal. Ya, yang pertama tahlilul lafzi mal istishhadi bi aqwalil mufassirin wa ulama'il lughah. Itu menganalisis secara lafaz dulu, ada analisis lafaz ya ke dalam kebahasaan ya, dengan mengambil bukti dari para ahli tafsir dan ulama bahasa. Ya, yang kedua beliau membahas makna ijmali, makna global ya dari ayat itu. Ya, lalu sababun nuzul kalau memang ada sababun nuzulnya. Lalu yang keempat kaitan hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat berikutnya. Lalu juga membahas tentang bentuk-bentuk qiraat ya, yang mutawatirah. Lalu membahas tentang bentuk-bentuk pengirobannya ya dengan ringkas. Ya, lalu ada faidah-faidah dari tafsir. Lataifut tafsir. Yaitu asrar, rahasia-rahasia, uraian-uraian dalam sisi kebalaghohan dan juga kerincian ya di dalam sisi keilmuan. Nah, baru yang ke-8 ya, di pembahasan yang ke-8 beliau baru membahas al-ahkam syariah, jadi sisi hukum syariatnya dan dalil-dalil fikih ya, disertai dengan mentarjih di antara dalil-dalil, mengambil pendapat yang rajih yang lebih kuat. Ya, baru yang ke-10 yang ditunjuki oleh ayat, jadi ada faidah lain yang disebutkan ya secara ringkas. Nah, lalu yang ke-10 diakhiri dengan membahas hikmah pensyariatan. Jadi itu ya 10 hal yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir ahkamnya ini. Kita lihat di surat Al-Fatihah. Fatihatul kitab ya, al-muhadaratul ula Fatihatul kitab makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Fatihatul kitab itu makkiyah ya, diturunkan dalam periode Mekah. Ayat-ayatnya ada 7 ya menurut ijma' para ulama. Ya, walaupun nanti ada perbedaan apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan. Tetapi semuanya sepakat karena memang berdasarkan nas dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat as-sab'ul mathani. 7 ayatnya sepakat, cuman berbeda basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan. Ya, tapi hasil akhirnya sama-sama 7. Hanya bedanya kalau yang menganggap basmalah itu ayat pertama ya, maka ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin itu 1 ayat. Kalau yang tidak menganggap basmalah seperti dalam mazhab Malik
basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, maka ayat terakhirnya itu dibagi dua, jadi dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Sehingga tetap jumlahnya sama 7. Baina yaday surah ya, maksudnya adalah di antara surat, seputar surat, artinya hal-hal yang berkaitan ya dengan surah Al-Fatihah ini. Hadhihi suratul karimah laha iddatu asma, ini dibahas nama-nama ya. Surat yang mulia ini memiliki beberapa nama. Ishtahara minha, terkenal diantaranya mayali ya, berikut ini. Awalan Al-Fatihah ya. Kenapa dinamai Al-Fatihah? Liftitahil kitabil ajiz biha, karena kitab Al-Quran ini dimulai dengan Al-Fatihah ini, jadi pembukaan. Karena sebagai surat pertama dalam Al-Quran. Haitsu innaha awalul Quran, bahwa dia adalah awal Quran, fit tartibil ma'hu, di dalam urutan yang biasa, maksudnya urutan mushaf, la fin nuzul, bukan dalam urutan turun, karena urutan turun berbeda. Surat Al-Alaq ya terlebih dahulu 5 ayat dan seterusnya, susunannya beda dengan susunan mushaf. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yubtahu bi kitabatiha, ya dibuka dengan penulisannya al-mashahifu, ini mushaf-mushaf. Wa yuqra'u biha fi sholawat, dan dibaca ya Al-Fatihah itu dalam salat-salat. Sanian, yang kedua, Ummul Kitab atau Ummul Quran, listimaliha alal maqasidil asasiyah. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran? Karena mencakup tujuan-tujuan dasar bagi Al-Quran. Lil kitabil aziz fa fiha tsana'u 'ala Allah jalla wa 'ala, di dalamnya ada pujian kepada Allah jalla wa 'ala, wa fiha itsbatu rububiyah, menetapkan rububiyah ya, ketuhanan Allah. Wa fiha ta'abbud, ya karena di situ ada alhamdulillahirabbil alamin. Fiha ta'abbud bi amrillah subhanahu wa nahihi, ya di sana ada beribadah dengan perintah Allah dan larangannya. Itu dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fiha talabul hidayah wa sabat alal iman, di dalamnya ada meminta petunjuk dan istiqomah ya, sabat teguh di atas keimanan. Itu ihdinas siratal mustaqim, ya memohon petunjuk, tunjukilah jalan yang lurus. Meskipun kita sudah dapat hidayah, tapi terus memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan bahwa kita memohon agar tetap teguh di atas keimanan. Fahfi al-akhbar, di dalamnya ada cerita-cerita ya, berita-berita an qasasil umamis sabiqin, tentang kisah-kisah umat terdahulu. Wa fil ittilaa'u ala ma'ariji as-su'ada wa manazilil ashqiya, di dalamnya juga ada penelaahan ya terhadap kedudukan orang-orang yang berbahagia ya, mendapat kebahagiaan, yaitu dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan kedudukan orang-orang yang sengsara, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ghairi dzalik ya, dan seterusnya. Fahiya kal ummi, nah maka dengan tujuan-tujuan utama yang terdapat dalam Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu seperti halnya induk ya, bin nisbah, dihubungkan, dinisbatkan li baqiyatis suwaril karimah, bagi surat-surat yang lain. Wal arabu, dan orang-orang Arab, tusammi kulla amrin jami'in umman,
menamakan setiap perkara yang bisa mengumpulkan, menggabungkan, itu disebut dengan umman. Al-Fatihah disebut ummul Quran, ummul kitab, ya, karena di dalamnya terkumpul seluruh pembahasan Al-Quran. Fataqulu lima kata al-mukarramati, maka kamu katakan untuk Makkah Mukarramah ummul qura, induknya kota-kota, ya. Li'anna ghairu, atau negeri-negeri, li'anna ghairuha tabaun laha, karena selain daripada Mekah itu mengikuti kepada Mekah. Wa tusammi rayatal harbi umman, ya, dan menamakan bendera perang dengan umman, litaqaddumiha, karena dia berada di depan. Wa itba'il jaisi laha, dan pasukan itu mengikutinya, mengikuti bendera perang, itu disebut umman. Wa yuqalu lil ardi, dan dikatakan bagi bumi ummun, juga bumi disebut ummun. Li'annaha tajma'ul khalaik, karena bumi itu mengumpulkan seluruh makhluk, fi batniha, ya, di perutnya. Qala syair seorang penyair berkata, ya, ini Umayyah bin Abi Salt, ya, fal ardu ma'qiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nuladu. Maka bumi itu tempat tempat kita berada, dan dia adalah ibu kita, ummana. Di dalamnya ada kuburan-kuburan kami, dan padanya kami dilahirkan. Jadi di sini dalam syair ini disebutkan bahwa bumi adalah ummun, ya, karena menggabungkan makhluk-makhluk. Salisan yang ketiga, nama yang ketiga, asabul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, li'anna sab'u ayatin tusanna fis shalah, ya, karena Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Aitu karroru, ya, diulang-ulang, wa tu'adu, sama aja, diulang-ulang. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Orang yang sholat membacanya pada setiap rakaat dari rakaat-rakaat sholat. Wa qad ruwiya an jam'in minas sahabah, sungguh telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat, ya, annahum fassaru qaulahu ta'ala, bahwa mereka menafsirkan, ya, firman Allah Ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal matsani, ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7, ya, ayat yang diulang-ulang. Al-Hijr ayat 87. Bi annal murada bisab'il matsani, bahwa yang dimaksud dengan sab'il matsani itu adalah suratul Fatihah. Karena memang terdapat dalam hadis juga, ya, yang Rasul menyebutkan sab'ul matsani. Li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra'i wal ulama, karena Al-Fatihah itu 7 ayat menurut ijma para ahli qiraat dan para ulama, dan tidak ada yang berbeda pendapat, kecuali ada pendapat-pendapat yang syadz, ya, yang menyebutkan bukan 7 ayat. Wa qad dzakara al-'allama al-Qurtubi fi tafsirihi, ya, al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya itu Al-Jami' li Ahkamil Quran, anna li hadhihi surah isnai asyara isman, bahwa surah Al-Fatihah ini memiliki 12 nama. Minha, diantaranya asyifa, ya, al-wafiyah. Jadi syifa berarti kan kesembuhan, ya. Wafiyah, kecukupan, kafiyah,
sama ya. Al-asas, pondasi, alhamdu, karena memang di dalamnya ada kata alhamdulillahirabbil alamin ila akhiri ma dzakarahu, sampai kepada akhir apa yang dia sebutkan ya, mimma ruya, dari apa yang diriwayatkan, imma bitauqifin minan nabi, ya baik itu dengan tauqif ya langsung disebutkan dari nabi, au bijtihadin minas sahabah, atau berdasarkan ijtihad para sahabat penamaan-penamaan ini ya al-kiram yang mulia. Wa dzakarul Alusi, Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani berkata, anna ba'dal ulama, bahwa sebagian ulama awsalaha ya mencapai ya nama-nama Al-Fatihah itu ila naifin wa ishrina isman, ya sampai kepada naib. Naib itu bilangan antara berapa? 39 kalau nggak salah. Jadi artinya 20 lebih ya, 20 nama lebih. Wa adadaha, dan menghitungnya fi tafsirihi al-musamma, dalam tafsirnya yang dinamakan Ruhul Ma'ani. Jadi Al-Alusi lebih menyebutkan secara lebih detail lagi, lebih rinci ya tentang nama-nama Al-Fatihah ya, sampai 20 lebih nama-nama itu. Nah, itu tentang penamaan. Ya, kemudian keutamaan Al-Fatihah. Ma warada fi fadli suratil Fatihah. Apa yang datang dalam keutamaan surah Al-Fatihah. Awalan, yang pertama. Ya, rawal Bukhari fi sahihi an Abi Sa'id al-Mu'alla. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala, ya, bahwa dia berkata, kuntu usalli fil masjid. Saya pernah sholat di masjid, fada'ani Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memanggilku, falam ujib, ya, hatta sholat itu, aku tidak memenuhinya sampai aku sholat. Tsumma ataituhu, kemudian aku mendatanginya, faqala, maka beliau bersabda, ma mana'aka an ta'tiya, apa yang menghalangimu untuk datang? Faqultu ya Rasulullah, ini kuntu sholli, wahai Rasulullah, aku sholat, keadaanku sholat, sedang sholat. Faqala alam yakulillah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhikum. Ya, jadi oleh Rasulullah ditegur, kenapa kamu tidak memenuhi panggilanku? Bukankah Allah berfirman, wahai orang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya apabila ya keduanya menyeru kalian terhadap apa yang dapat menghidupkan kalian, maksudnya menghidupkan hati kalian. Al-Arab 24. Tsumma qala li, kemudian beliau bersabda kepadaku, lau allimannaka, ya niscaya aku akan mengajarkan kepadamu suratan, satu surat, hiya a'dhamus suwari fil Quran. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian dia mengambil tanganku, falamma arada an yakhruja, dia hendak keluar, qultu lahu, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam taqul law allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an, bukankah engkau berkata, aku akan mengajarimu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ya, jadi menagih ya janji Rasul pada saat hendak keluar dari masjid. Nah, lalu Rasulullah menyebutkan apa surat yang paling agung itu? Qala alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, ya dia adalah
7 ayat yang diulang-ulang. Nah ini ya, jadi disebutkan langsung oleh Rasul bahwa Al-Fatihah adalah 7 ayat, sehingga tidak ada perbedaan. Secara ijma para ulama menyebut bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Punten lapo kaman. Wal Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberi, yang diberikannya. Ya, Rawahul Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari kitab tafsir. Abu Dawud fi shalah, Nasai. Sanian, yang kedua, itu keutamaan pertama. Jadi Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Quran dan 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kedua, warawal Imamul Ahmadu fi musnadihi, ya, dalam musnadnya, anna Ubay bin Ka'bin, bahwa Ubay bin Ka'ab qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Quran, membacakan kepada Nabi ummul Quran Al-Fatihah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, tidak pula dalam Injil, wala fil Zabur, wala fil Qur'an misluha, ya, yang semisal dengannya, hiya sab'ul mathani, ya, wal Qur'anul Azim alladzi utituhu. Ini masih sama redaksinya dengan yang sebelumnya. Salisan, yang ketiga, warawa Muslim fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, bainama Jibril wa alaihi salam qaidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farfa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawma, ya, lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minka malak faqala hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qattu illa al-yawm Assallama wa qal abshir bin nurain qad utitahuma lam yu'tihima nabiyyun qablaka fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah, ya, lan taqra biharfin minhuma illa utitahu. Ketika Jibril alaihissalam duduk di dekat Nabi, ya, mendengar suara, ya, dari atasnya dan mengangkat kepalanya, ini adalah pintu dari langit dibukakan pada hari ini dan tidak dibukakan sama sekali kecuali hari ini. Lalu malaikat turun darinya. Ini adalah dia berkata, malaikat turun ke bumi dan tidak turun kecuali hari ini. Lalu mengucapkan salam dan berkata, ya, bergembiralah, ya, dengan 2 cahaya yang kau telah diberikan, dan, ya, tidak diberikan 2 cahaya itu kepada nabi sebelummu. Ya, apa 2 cahaya itu? Fatihatul kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, ya, akhir surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma, tidaklah kamu membaca dengan 1 huruf dari keduanya, illa utitau, kecuali kau akan diberikannya. Ini keutamaan yang ketiga, ya, dari surat Al-Fatihah itu. Hadhihi ashahu riwayat allati warada fi fadli suratil Fatihah. Ya, ini adalah riwayat paling sahih yang terdapat di dalam keutamaan surah Al-Fatihah. Wa qad waradat riwayat ukhra ghairu hadhihi. Ada riwayat lain selain ini, minha ma huwa sahih, di antaranya ada yang sahih, minha ma huwa dhaif, ada juga yang dhaif. Wa fi ma dzakarna, apa yang kami sebutkan, ghaniyatun anit tatwil, sudah cukup, ya, artinya tidak perlu kepada panjang lebar.
Allahul muwaffiq, Allah yang memberikan taufik. Bisa kita tambahkan misalnya menunjukkan keutamaan Al-Fatihah itu hadis yang menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat itu kan Allah menjawabnya ya. Ketika seorang hamba ya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi, Rahmanirrahim, majadani abdi, Malik yaumiddin, asna alayya abdi, ihdinas siratal mustaqim, hadza li abdi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Ini bagian antara untukku dan untuk hambaku. Ibadah untuk Allah ya, isti'anah itu kan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Lalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina sampai akhir itu hadza li abdi wa li abdi mas'ala. Itu juga diantara keutamaan. Juga ada hadis yang tentang ruqyah dengan Al-Fatihah, itu juga menunjukkan keutamaannya. Nah, di sini ada peringatan tanbih fi fadaili ba'di suwar, dalam fadilah-fadilah sebagian surat. Zakarul Allama Al-Qurtubi fi tafsirihi, ya Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya Al-Jamil li Ahkamil Quran baban khosson, satu bab khusus. Nabbaha fihi ala ahadits, ya beliau memperingatkan dalamnya terhadap hadis-hadis wudiat yang dibuat, yang diletakkan fi fadli surahil Quran, dalam keutamaan surah-surah Al-Quran. Wa nahnu najtazi'u min kalamihi, ya dan kita mengambil bagian ya dari perkataannya. Biba di fakaratin hamatin, ya dengan sebagian paragraf-paragraf yang penting. Ya fakaratin hamah. Qala rahimahullah, lal tifata lima wadu'ahul wadi'un. Tidak perlu menoleh ya kepada apa yang dibuat oleh orang-orang yang membuat. Waqtalaqahul muhtaliku, dan orang yang diada-adakan oleh orang yang mengada-adakan. Minal ahaditsil kadzibah, dari hadis-hadis yang dusta, wal akhbaril batilah, dan berita-berita yang batil, fi fadli suwaril Quran, dalam keutamaan surah-surah Al-Quran. Wa ghairu dzalika min fadailil a'mal, dan selain daripada itu dari fadilah-fadilah amal, qad irtakabaha, ya jama'atun katsirah, sungguh ya telah melakukannya kelompok orang yang banyak. Ikhtalafat aghraduhum, berbeda-beda tujuan mereka, ya wa maqasiduhum, dan maksud-maksud mereka fi irtikabiha, dalam melakukannya. Wa minhum qaumun minaz zanadiqa wa da'u ahadits, di antara mereka ada kaum zindik, orang-orang munafik ya, yang membuat hadis, liyuqi'u bidzalika, ya agar dengan hal itu mereka bisa memasukkan ya keraguan, syakka fi qulubin nas, dalam hati manusia. Wa minhum qaumun wada'ul hadis li hawa, ya, di antara mereka ada yang memasukkan hadis untuk hawa nafsu, yad'unan nasa ilai, mengajak manusia kepadanya. Hatta qala syaikhun min syuyukhil khawarij, ya sampai seorang syekh dari syekhnya orang khawarij berkata, ba'da antaba, ya setelah ia bertaubat, inna kunna idza hawaina amran sayyarna warisan, sampai begitu, sungguhnya kami itu kalau ya menginginkan sesuatu, ya, suatu perkara, maka kami jadikan dia sebagai hadis, gitu ya. Jadi
untuk tujuan hawa nafsu mereka. Wa minhum jama'atun wadaul hadis hisbah ayli wajhillah kama za'amu. Di antara mereka ada kelompok orang yang memalsukan hadis hisbah ke ayli wajhillah untuk tujuan karena Allah gitu ya. Ya kama za'amu sebagaimana anggapan mereka liyad'unan nasa ila fadailil a'mal, mengajak orang kepada keutamaan amal kama fa'ala Nuh al-Marwazi haitsu kana ya'da'u ahadis, ya Nuh al-Marwazi, di mana dia memalsukan hadis-hadis fi fadli suwaril Quran, dalam keutamaan surat-surat Al-Quran, suratan satu surat. Falamma su'ila an dzalika, ketika dia ditanya tentang hal itu, qala dia berkata, inni ra'aitun nasa qad a'radu anil Quran. Itu tujuannya baik, cuman caranya salah. Saya melihat orang-orang itu sudah berpaling, ya, menghindar daripada Al-Quran, washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah, ya, dan mereka sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, wa maghazi Ibnu Ishaq, maghazinya Ibnu Ishaq, ini ahli sirah. Wa wada'tu hadzal haditsa hisbatan, maka aku membuat hadis ini hisbah, semata-mata ya, berharap kepada Allah. Itu walaupun dia niatnya baik, tapi memasukkan hadis artinya berdusta atas nama hadis, itu ancamannya keras, bahkan hadisnya mutawatir, ya kan, man man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadapku kata Nabi, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi ancamannya keras. Tsumma qala rahimahullah fahadzari mimma, maka berhati-hatilah, hadari mimma wadahu a'dauddin, yang dibuat-buat oleh musuh-musuh agama, wa zanadiqatul muslimin, ya zanadiqah, orang-orang zindik dari kaum muslimin, orang munafik, fi bab targhib wa tarhib, wa ghairi dzalik, dan yang selain daripada itu, wa a'zamuhum dararan aqwamun minal mansubina ila zuhdi, ya, dan yang lebih besar madaratnya adalah kaum yang dinisbatkan kepada zuhud. Jadi orang-orang zuhud gitu ya, orang-orang sufi. Wa wada'ul hadis hisbatan fi maza'amu, mereka memasukkan hadis, ya, untuk berharap karena Allah, ya, menurut anggapan mereka. Fataqabbalan nasu maudu'atihim, orang-orang menerima, ya, hadis-hadis palsu mereka itu, sikotan minhum bihim, karena mereka percaya kepada mereka, warukunan ilaihim, bersandar kepada mereka, fadallu wa adallu, ya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini peringatan, ya, dari hadis-hadis yang maudhu, yang palsu berkaitan dengan keutamaan surat-surat ataupun keutamaan amal, ya, secara umumnya. Tafsirul isti'ad jam seberapa? Pas? Kira. Tafsir isti'adzah, tafsir isti'adzah memohon perlindungan. Qala ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, surat An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu, ya, makna a'udzu itu astajiru wa alja'u, ya, berlindung.
yuqal udhudu bi fulan, aku berlindung kepada seorang, wasta'antu bihi, aku mohon perlindungan kepadanya. Qala ta'ala wa inni udhu bi rabbi, sungguhnya aku mohon perlindungan kepada Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhan kalian, antarjumuni, ya kalian melempariku. Ai iltaja'tu wastajartu bihi, ya berlindung dan memohon perlindungan. Qala fil lisan, dalam lisanul Arab Ibnu Mandur, ya, ada bihi audan wa iyadan, bisa masdarnya audan iyadan, laja ilaihi, berlindung kepadanya, wa tasama, berpegang teguh. Wa fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawaja mar'atan minal Arab, menikahi seorang dari orang Arab. Falamma udkhilat alaihi, ketika dia dimasukkan kepadanya, qalat a'udzubillahi min, aku berlindung kepada diri perempuan itu berkata, aku berlindung kepada darimu. Faqala ala qadu'ud tabi ma'adin fal hiki bi ahlik, kau telah berlindung udti bi ma'ad, dengan suatu perlindungan, maka kembali kepada keluargamu. Ayqan laja'tu ila malja'in walutu bi maladin, berlindung kepada suatu perlindungan. Kemudian asyaiton, makna syaiton al-mutanamarrid, ya, yang durhaka, al-ati, yang menentang. Wa huwa mustaqun min syatona, diambil dari kata syatona bimakna ba'uda, jauh. Yuqal syatonati syatonat daruhu ay ba'udat, rumahnya syatonan, maksudnya ba'udat. Wa bi'ru syatun ay ba'idatul qa'ri, sumur syatun yaitu sangat jauh, penggaliannya itu jauh, ya, jadi disebut bi'run syatun. Al-Qurtubi berkata, sumya syaiton, syaitan dinamakan dengan syaitan, libu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi, karena jauhnya dari kebenaran dan durhakanya. Wa dzalika li anna kulla atin mutamarrid, hal itu karena setiap yang menentang itu durhaka, minal jinni wal insi, dari golongan jin, manusia, dawab, hewan, syaiton adalah syaitan. Qala Jarir, ya, Jarir berkata, ayamun yad'unani syaitana min ghazali wa hunna yahwainani in kuntu syaitonan. Hari-hari yang mereka mengajakku kepada setan dari Ghazal. Ghazal di sini mungkin maksudnya tentang puisi-puisi cinta, ya, syair-syair cinta yang di situ mengandung hal-hal yang berasal dari setan, mungkin. Wa hunna yahwainani, ya, mereka menginginkanku jika di mana aku ini menjadi setan. Maksudnya itu mengambil kata setan, ya, dari syair orang Arab. Syaitanu laisa mukhtasan bil jinni, setan tidak khusus bagi jin saja. Bal yutlaku alal insi, tapi juga digunakan, ya, dimutlakan terhadap manusia. Qala ta'ala syayatin al insi wal jinni, setan manusia dan jin, Al-An'am ayat 112. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna Umar raqiba ala himar fatabakhtaro bihi, Umar pernah menaiki keledai, lalu keledainya itu bersikap angkuh, jadi jalannya itu nggak benar, gitu, ya. Lalu kata Umar, faqala anziluni, turunkan saya, fa innama arkabtumuni, sesungguhnya, ya, hanyalah kalian itu menaikkan aku ala syaiton, di atas setan.
Jadi himar, keledai itu disebut setan. Ar-rajim maknahul marjum. Nah, jadi rajim maknanya marjum, yang dikutuk, yang terkutuk. Fahuwa fa'il, yaitu fa'il bermakna maf'ul. Yuqal ainun kahil, mata yang bercelak, ya, ain makhul. Kafun khadib, maknanya makhdub. Rajulun la'in, maknanya mal'un. Jadi fa'il maknanya maf'ul, isim maf'ul. Qala al-Qurtubi berkata, aslu rajmi, asal makna rajam, rajmu, ar-ramyu bil hijarah, yaitu melempar dengan batu. Wa rajmu ya'ti bi makna al-qatli. Kata rajam, ar-rajmu itu ya datang dengan makna pembunuhan, laknat, wa tardi, ya, mengusiran, wa syatmi, menghina, mencela, hinaan, celaan. Wa qad qila hadza kulluhu, semuanya dikatakan fi qouli ta'ala, la illam tantahi ya Nuh, jika kamu tidak berhenti wahai Nuh, latakunanna, niscaya engkau akan menjadi minal marjumin, termasuk orang-orang yang dirajam. Nah, ini marjumin di sini mencakup seluruh makna itu, baik itu dibunuh, dilaknat, diusir, dicela, semuanya. Syaitan marjum, syaitan disebut marjum dalam isti'adzah ini. Li'annahu mal'un, karena dia dilaknat, wa matru, dijauhkan, dilemparkan, min rahmatillahi azza wa jalla, dari rahmat Allah azza wa jalla. Wal makna, makna daripada ta'awud ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini, astajiru, ya, jadi a'udzu astajiru, mohon perlindungan, wa alja'u ilallah, berlindung kepada Allah, atasimu bihi, berpegang teguh kepadanya, min syarri syaitan, dari keburukan syaitan, al-ati, yang menentang, al-mutamarridi, yang durhaka, alladzi yurid, yang menginginkan, an yughwiyani, menyesatkanku, wa yudillani, dan menyesatkanku, menggelincirkanku dan menyesatkanku, wa ahtami, dan aku berlindung, bil khaliqis samiil alim, kepada yang pencipta, maha pendengar, maha mengetahui, min hamzihi, ya, daripada perkataannya, walamzihi, dan tindakannya, wawasawisihi, dan bisikan-bisikannya. Fala yadfa'u anni syarruhu, dan tidak ada yang bisa mencegah dariku keburukannya, wa darahu, dan kemadaratnya, illallah, kecuali Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jadi itu makna isti'adzah. Jadi beliau cukup panjang, ya, dalam pembahasan ayat-ayat ahkam ini. Jadi tidak langsung kepada hukum, ya, tapi insya Allah ini menjadi pemahaman yang cukup, ya, bagi kita untuk memahami ayat-ayat yang mengandung hukum, ya. Allahu a'lam bishawab, ya.